Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini kita akan membahas induksi elektromagnetik melalui hukum Faraday. Pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik dapat dihasilkan tanpa baterai? Fenomena ini dapat dijelaskan oleh hukum Faraday tentang induksi elektromagnet. Pada video ini, kita akan mempelajari konsep hukum Faraday, persamaan matematisnya, serta membuktikannya melalui simulasi interaktif. Yang pertama ada hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan fluks magnet yang menembus suatu kuparan akan menimbulkan gaya gerak listrik atau tegangan induksi. Artinya, arus listrik tidak muncul karena magnet saja, tetapi karena perubahan medan magnet terhadap waktu. Perubahan ini bisa terjadi karena yang pertama magnet digerakkan, yang kedua kumparan digerakkan, yang ketiga sudutnya berubah, yang keempat kutub magnet dibalik. Secara matematis, hukum Faraday dinyatakan sebagai epsilon sama dengan negatif n perubahan fluks magnet terhadap waktu, di mana epsilon adalah gaya gerak listrik induksi, pi adalah flux magnet, n adalah jumlah lilitan. Tanda negatif menunjukkan arah arus yang mengikuti hukum Lenz. Selanjutnya ada flux magnet. Flux magnet merupakan jumlah garis medan magnet yang menembus suatu bidang. Persamaannya ada flux sama dengan BA cos theta. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat bahwa fluks bergantung pada kuat medan magnet, luas kumparan, dan sudut antar medan magnet dan bidang. Selanjutnya ada hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menentang perubahan fluks magnet yang menyebabkannya. Artinya, ketika magnet digerakkan masuk, arus akan muncul dengan arah tertentu. Namun, ketika magnet ditarik keluar atau arah gerakan dibalik, maka arah arus juga akan berubah. Setelah memahami konsep dan persamaan hukum Faraday, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya proses induksi elektromagnet itu terjadi? Apakah benar perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat secara langsung dengan menggunakan simulasi dari PET Interactive Simulation, yaitu Faraday's Electromagnetic Lab. Untuk selanjutnya, silakan simak dan perhatikan video simulasi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan hukum Faraday pada PET Simulation. Di sini ada lampu, ada kumparan, dan juga magnet. Di sini saya akan pakai dua kumparan. Kita tampilkan tegangan dan medan magnetnya. Nah, yang pertama, pada kondisi awal magnet tidak bergerak, jadi tidak ada arus listrik yang dihasilkan, sehingga jarum tidak bergerak dan lampunya tidak menyala. Namun, ketika magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan, terjadi perubahan flux magnet sehingga muncul arus listrik. Kita coba. Setelah kita masukkan, maka terjadi arus listrik. Lampu menyala redup dan jarum bergerak ke negatif. Ini pada 2 lilitan. Sekarang kita pindah ke 4 lilitan, ke kumparan kedua dengan 4 lilitan. Lampu menyala terang dan juga jarumnya bergerak ke negatif. Nah, kenapa beda? Tadi kalau kita masukkan ke 2 lilitan, lampunya itu redup, sedangkan di 4 lilitan lampunya itu terang. Kenapa? Karena semakin banyak lilitan, maka semakin besar tegangan yang akan dihasilkan. Nah, sekarang kita coba gerakan secara cepat ke 2 lilitan dulu. Tadi kalau dia pelan, dia redup. Kalau dia cepat, dia terang. Dengan jarum bergerak ke negatif.
Coba kita ke kumparan kedua dengan 4 lilitan. Kalau dia pelan tadi terang, kalau dia cepat dia terang banget. Dengan jarum bergerak juga ke negatif. Kenapa? Karena semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar juga arus yang dihasilkan. Maka kalau ini tadi kita gerakan cepat, maka dia akan berubah jadi terang. Begitupun yang dengan 4 kumparan, dia akan menjadi sangat terang. Terus yang selanjutnya itu ada kita akan mencoba dengan magnet yang dibalik. Ini kan magnetnya ada magnet utara dan kutubnya utara dan selatan. Sekarang kita balik jadi selatan dan utara. Nah, kita coba lagi seperti sama yang di awal, pelan-pelan. Beda kan? Ini kalau kutub selatan yang dimasukkan, maka jarum itu bergerak ke positif. Kalau tadi kalau utara yang dimasukkan, jarumnya itu bergerak ke negatif. Sama, lampunya juga menyala redup. Kalau kita cepat, sama juga lampunya menyala terang, jarumnya bergerak ke positif. Nah, sama juga di sini di 4 kumparan pun juga. Itu kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum Lenz. Nah, jika arah gerakan magnet ini dibalik, maka arah arus juga berubah. Dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa arus muncul karena perubahan fluks magnet. Arah arus ditentukan oleh hukum Lenz. Arus bergantung pada kecepatan perubahan. Induksi dapat terjadi antar kumparan. Kesimpulan dari hukum Faraday ini adalah hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan fluks magnet dapat menghasilkan tegangan dan arus listrik. Semakin cepat perubahan fluks magnet, semakin besar arus yang dihasilkan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.